kita lihat ciri-ciri fisiknya, kemudian tagnya juga kita cari apakah sesuai dengan produk yang dia produksi enggak. WA gitu transfer ya, barangnya enggak datang, ya, WA benar. transfer barangnya enggak sesuai. Selamat pagi Sobat Trik Talk, kembali lagi bersama Trik Podcast atau podcastnya Trik. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas hal yang lebih santai dari podcast-podcast sebelumnya, yaitu mengenai thrifting bersama dengan Pak Lukman. Halo Pak Lukman, Halo, Mbak sehat Sela. ya Pak? Sehat, Mbak. Alhamdulillah, lagi sibuk apa nih Pak? Ya, audit, pelatihan, macam-macam lah. Ya, Trik Academy ya Pak? Iya, Alhamdulillah. Oh iya, Akademi. Trik Academy. Itu mau ada pelatihan lagi. Alhamdulillah, kapan itu Pak? Di bulan Oktober ini ada Oktober pelatihan ini. auditor VLHH atau auditor SPLK lah dulu namanya itu. Fix running itu Pak? Insya Allah fix Oktober. running. Ya, peserta Alhamdulillah. kurang dikit lagi sih. Alhamdulillah, oke. Jalan, betul. Ya, oke. Pak Lukman ini kan salah satu trickers yang beberapa kali pernah thrifting ya Pak? Iya benar. Nah, saya cukup penasaran nih Pak, sebenarnya thrifting itu apa sih Pak? Ada bedanya nggak sama pre-love? Oke. Nah, pas kebetulan ya materinya ini thrifting. Nah, ini OOTD hari ini saya tuh thriftingan ini loh. Semua dari head to toe. Oh no, ini aja apa? Crew neck ini, Ya. nah, sama sepatu ini. Sepatu. Adidas Samba. Crew neck-nya cukup rare ya Pak? Enggak sih kalau rare ini enggak? enggak, cuma memang ini segmented ya. Jadi barang-barang yang saya pakai ini segmented. Jadi thrifting itu ya hampir mirip dengan fashion pada umumnya ya, ada segmennya sendiri-sendiri. Oh gitu. Nah kebetulan kalau saya kan, ya Mbak Sela tahu lah saya supporter bola lah. Betul. Nah, supporter bola ini kan ada beberapa tahun ini ada culture sendiri ya, ada casual culture. Betul. Nah itu yang membuat saya juga ikuti tren itu. Nah, ini cukup baik. banyak sih sebenarnya, cuma memang yang jual atau seller-sellernya tertentu sih Oh, ya tertentu. di segmen itu. Nah, Berarti nggak semua seller ini jual produk itu ya? enggak, ya mungkin ada yang jual tapi kalau kita nyarinya ya ke seller-seller tertentu aja yang sesuai segmentednya. Karena kalau nggak sesuai segmentednya takutnya barang tersebut itu asli atau enggaknya gitu kan ya Mbak ya. Kalau Mbak Sela mungkin pernah thrifting ya mesti di tempat thriftingnya Mbak Sela atau di segmennya Mbak Sela mungkin jarang nemu ada yang kayak Stone Island, CP Company, kemudian Leyland Scott dan lain-lain. Nah itu kan jarang ada di situ. Nah, Berarti kalau misalnya barang seller yang jual thrifting produk thrifting ini nggak semuanya trusted ya Pak, ada juga yang KW gitu-gitu. ya kalau kita kurang tahu barangnya mungkin dapat juga ya. Oh gitu, Kalau berarti barang yang KW. tetap hati-hati gitu ya Pak. Hati-hati tetap itu prinsipnya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang thrifting dan pre-love, itu kalau secara umumnya itu sama ya, barang-barang bekas. Tapi bedanya apa sih di sini? Nah, yang saya baca-baca ya, kalau thrifting itu dari sumbernya itu sudah kita nggak tahu itu dari mana. Oh, riwayat pemakaiannya Nah, nggak riwayat tahu ya. pemakaiannya kita nggak Betul. tahu. Itu mungkin dari donasi kah atau dari orang yang sudah nggak pakai lah, itu didonasikan atau dijual atau ditaruh di tempat barang bekas, kemudian ada yang mengkolek, kemudian ekspor atau dijual ke negara atau ke tempat yang yang menginginkan ya barang-barang itu. Nah itu thrifting ya dari segi ininya sumber barangnya itu kurang Dari tahu mana? ya. Berarti udah dari tangan ke tangan gitu ya. Ada dari tangan ke tangan. Kemudian kalau Pre-love itu dari segi asalnya itu juga itu berasal dari orang yang penjualan pribadi. Biasanya gitu. seperti itu, kayak Mbak Sela mungkin bosen ya pakai Onisukanya, pre-love, dijual. Langsung dari pemakaian pribadi, beda sama thrifting tadi dari tangan ke tangan. Mungkin Gitu. dari tangan ke tangan atau diambil oleh seller lokal di Indonesia yang datangnya bal-balan atau apa, nah itu kemudian dijual lagi. Oh gitu, paham. Nah kalau yang pre-love penjualannya bisa melalui
individu masing-masing atau pribadi masing-masing. Mbak Sela mungkin punya akun Shopee atau punya akun Tokopedia, jual aja barang-barang yang ingin diperoleh. Oh, aku koleksi bajuku udah terlalu banyak nih, numpuk. Nah, aku prelovin lah. Gitu. Atau kalau banyak tuh di Coursera. Oh, iya paham. Beberapa kali jual di sana juga. Cepat lakunya, Pak. Cepat itu kalau Coursera. Sama Facebook cepat mana, Pak? Belum pernah Facebook saya. Oh, malah belum pernah Facebook. Soalnya beberapa teman saya tuh jual di Facebook cepat banget lakunya. Oh iya? Iya. Oh alah, iya. Oke. Nah, kalau yang thrifting biasanya kalau kita beli itu ke toko-toko atau thrift shop gitu. Oh, gitu. Atau datang langsung ke lokasinya. Iya. Itu sih Mbak dari sini. Atau mungkin event-event gitu ya, Pak? Event benar. Event-event kayak thrifting festival atau pameran thrifting. Yeah. Banyak sekali di Jogja ternyata. Beberapa kali setahun ada di JSC, kadang ada di mall-mall, mungkin pernah itu sekali dua kali itu ada festival itu. Oke. Nah, kenapa sih Pak thrifting ini saat ini tuh menjadi tren bahkan di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Australia, bahkan Jepang sekalipun juga lagi tren, atau emang udah dari lama tren thrifting ini? Sebenarnya udah dari lama ya, cuma saya merasakan di akhir-akhir beberapa 2-3 tahun ini atau sekitar itu mulai meningkat lagi ya. Oh gitu. Dulu saya mulai thrifting itu tahun 2016 kalau 2016 cukup lama ya. Udah cukup lama ya. Terus. Dulu nyarinya sepatu Samba sih. Dulu masih dikit sih, tahu-tahu lama-lama muncul pakaian-pakaian casual, kemudian crew neck, Stone Island masuk, dan lain-lain banyak banget ternyata. Gitu ya. Karena nggak setiap saat saya nyari sih, baru akhir-akhir ini nyari, makin banyak. Biasanya datang ke tempat atau online atau online event? Sih, oh online. Jadi online kita cari ya, riset-riset dulu barang apa yang kita cari. Nah, gitu. Kalau tren ini kemungkinan yang pertama adalah ya thrift itu kan asal katanya untuk berhemat ya. Jadi orang-orang mulai berhemat ya untuk pembelian barang ya, terutama pola pikir saat ini yang nggak harus baru untuk membeli produk berkualitas, produk baju, produk berkualitas itu ya. Jadi thrifting mulai banyak. Nah, terutama kalau saya sendiri nggak semua sih saya thrifting, Mbak. Cuma untuk kondisi-kondisi tertentu saya cari barang thrifting kayak crew neck, kayak sepatu ini. Nah, ini kan kebutuhan yang nggak setiap hari saya gunakan. Saya gunakan itu kalau mau nonton bola aja. Nah, kayak gini. Ini style saya kalau mau nonton ke stadion. Gitu. Nah, rapi ya. Daripada ke kantor malah rapi ke nonton bola. Gini saya nonton. Nah, karena ikuti tren itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kesadaran mungkin masyarakat ya terkait dengan lingkungan ya. Jadi kalau saya baca riset-riset ya, banyak sih kalau mau googling ya, itu limbah pakaian atau fashion itu di Indonesia setiap tahunnya itu sekitar 1 juta ton. Banyak banget ya Pak, 1 juta ton setiap tahunnya? Setiap tahunnya. Nah ini kan mungkin yang mulai terbuka pikirannya akan menggunakan baju-baju yang thrift, tentunya yang masih layak pakai ya Mbak ya, bukan yang nggak layak pakai. Layak pakai untuk dibeli, untuk dipakai, jadi mengurangi penggunaan atau pakaian-pakaian yang yang baru lah. Karena brand-brand luar negeri kan fast fashion atau trennya cepat. Jadi kalau kita di luar negeri mungkin 4 musim itu 4 tren baju yang ada di sana. Betul. Jadi cepat berganti, mereka produk secara massal sehingga banyak sekali produk yang dikeluarkan. Jadi banyak juga nanti yang nantinya akan menjadi barang yang sampah mungkin karena sudah bosen atau apa jadi limbah, akhirnya lebih baik kita beli yang itu tadi. Kemudian keunikan. Iya, karena nggak banyak yang punya ya. Ini beberapa orang lebih suka gitu ya Pak? Beberapa orang lebih suka, tapi kalau saya sendiri nggak sampai ke segitunya sih. Nah, tapi ada orang yang suka memang benar-benar thrifting sampai ke pelosok-pelosok ya. Iya, benar. Ke pelosok-pelosok, ke pasar-pasar, ke Solo, ke Bali, ke Surabaya dan lain-lain itu untuk nyari produk-produk thrifting beneran yang sampai ke toko fisiknya. Iya, bahkan sampai ada yang mengkoleksi juga ya Pak? Mengkoleksi. Nah itu mereka suka karena keunikannya. Oh gitu. Beli ini belum tentu
orang lain ada yang Ada pakai. punya, Nah, itu kan bener. keunikan dan mereka seneng untuk mix and match-nya betul. fashion mereka. Nah, itu kan tren-tren yang saat ini kan. Iya, Kemudian mengikuti tren yang ada. yang ada betul. Nah, kenapa mengikuti tren yang ada? Ya, contohnya dari saya ya, itu terkait casual dalam sepak bola. Itu beberapa tahun ini meningkat drastis. Nah, ini mengikuti pula dengan outfit atau fashion pendukungnya, seperti sepatu. Sekarang banyak sekali kan toko-toko sepatu jual Adidas, terutama yang thrifting ya, Adidas Samba, kemudian Adidas, betul, kemudian ada Adidas spesial, ada Adidas Munich dan lain-lain. Nah, itu kan banyak dijual karena untuk mendukung tren itu. Nah, itu ketika barang datang pun cepat lakunya itu. Cepet banget, walaupun dijual harga yang nggak masuk akal gitu, tetap Iya, jual cepet lakunya ya Pak? Masih tinggi, tetapi ya masih jauh dari harga yang ininya, gitu. harga dari retailnya ya. Kalau kita tahu Samba itu kan di 2,2, mungkin secondnya bisa dari 800 sampai 1 lah. Oke, gitu. gitu. Kemudian outfitnya, bajunya yang dipakai, mulai datang ada yang Stone Island yang paling dicari tentunya ya, CP Company, kemudian ada Lacoste, yang mungkin beberapa brand ini nggak ada di Indonesia. Makanya mereka thrifting ini ya? Thrifting, mereka kalau beli baru pun harus mungkin PO atau ada pun seller yang ngambil ekspor langsung, just tip juga itu kan jatuhnya memang agak banyak. Itu salah satu yang kenapa beberapa hal tersebut menjadi tren thrifting anak-anak muda sekarang sih, menurut saya ya, dan beberapa sumber yang saya dapat itu sih Mbak. Nah, kalau Pak Lukman sendiri lebih suka thrifting atau beli baru Pak? Tergantung ya, kalau saya untuk beberapa barang yang memang saya butuhkan untuk ya tadi yang ikuti fashion tadi di saya bola lagi ya, supporteran itu ya saya beli thrifting aja, ngapain di barang enggak saya pakai tiap hari. Sepatu ini pakai buat nonton bola, ini juga nonton bola aja, sekali 2 kali, itu wah keringetan udah. Oke, gitu. Tapi kalau yang daily saya beli produk-produk lokal. Banyak ya. Iya, banyak sekali sekarang produk lokal. Nah, yang kualitasnya sama. Benar. Kalau menurut Pak Lukman nih, sebenarnya thrifting itu baik atau enggak sih Pak? Mengingat pro kontranya banyak nih. Oke. Kalau dari saya sendiri sih baik ya, karena ya tadi yang pertama karena menjembatani kebutuhan saya dengan apa yang saya inginkan. Betul. Yang saya inginkan tentunya kalau saya beli baru tuh memang sangat ya mahal ya, menurut saya ya, itu cukup mahal dan nggak ada lagi di Indonesia. Nah itu membantu saya untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk mendapatkan kebutuhan produk itu. Nah kemudian terkait dengan lingkungan juga penggunaan barang-barang bekas itu kan juga memperpanjang masa pakai pakaian itu gitu. Sendiri, jadi nggak langsung dibuang, nggak langsung ini, jadi seperti mengurangi itu. Limbah juga ya, mengurangi limbah. Nah, ada nggak sih Pak cara treatment apabila kita mau beli barang thrifting itu? Kalau cara treatment khusus sih ya pasti ada, terutama untuk baju ini ya. Kalau baju tentunya kita akan pakai di badan kita dan akan skin to skin ya. Jadi ini kan skin to skin dengan kulit kita. Nah, saya lebih prepare ketika saya dapat kayak ini crew neck ini atau baju atau apa nanti saya akan rendam di air panas terlebih dahulu. Oh, berarti habis beli terus direndam dulu baru dicuci gitu? Belum, habis direndam air panas sekitar 10 sampai 15 menit. Tentunya ya dilihat dulu nih barang ini. Di tag ini kan ada ya, di tag ini ya. Itu apakah bisa dengan air panas atau enggak? Kalau bisa ya saya pakai air panas. Kemudian setelah itu akan saya ganti menggunakan disinfektan. Kayak gitu. Jadi pilih merek itu ya? Oke, nah baik, itu baik. Saya campur di situ. Kalau nggak bisa pakai air panas, langsung saya kasih itu. Oke, berarti kalau dari biasanya kan seller-seller ini udah laundry dulu, jadi dari itu aja belum cukup ya, tetap harus belum sih kalau saya. Double ini ya. Apalagi kalau kita treatment sendiri kan murah Mbak. Oh iya sih betul. Gak kasih aja. Ya, berarti nanti setelah direndam air panas, kemudian pakai disinfektan, baru dicuci. Cuci gitu. Biasa. Baik. Kalau saya tak tambahi. Saya kalau hitam ini kan warnanya udah jeblok lah istilahnya ya. Nah ada merek-merek tertentu Naptol ya, gitu mungkin, bukan Naptol tapi deterjen untuk
menghitamkan lah. Oh ada. Nah Baru itu saya tahu pakai saya. itu. Udah beli agak jeblok warnanya kan saya hitamin lagi loh, Pak. Oh beda sama Natal ya Pak? Beda. Oh Kalau baru Natal kan tahu. jarang gini. Nice info. Tuh. Oke. Itu, nah baru ini. Oke. Baru dipakai. Jadi bener-bener kalau sepatu nggak ada yang khusus sih Mbak. Nggak ada. Karena sepatu kan kita pakai kaos kaki juga, paling beli, saya laundryin ke tempat sepatu. Oh iya betul. Selesai pakai. Bener-bener sih Pak. Terus ada nggak Pak tips and trick untuk sobat TrikTok di luar sana apabila ingin membeli barang thrifting gitu? Ada. Yang pertama banyak. Apa ketahui kebutuhannya, keinginannya. Aku pengen beli apa? Betul. Nah, misalnya Mbak Sela beli blus, beli apa, pengen merek apa ya harus kita tahu dulu dong. Kayak misalnya saya mau beli, aku pengen nih ke stadion pakai Stone Island, pakai CP Company, pakai apalah yang lain-lainnya. Aku harus tahu nih, produknya ini harus aku beli. Betul. Kemudian yang berikutnya bahannya. Yang pernah nih beli bahan, ternyata salah. Yeah. Beli Lyle & Scott, ternyata bahannya adalah wool. Setelah dipakai celekit panas ini. ya, nggak cocok masuk sama ini. iklim Indonesia. Tahu dulu itu nggak cocok Yeah. dengan iklim Indonesia. Terus, Jangan kemudian, FOMO. yeah. Nah, kita tahu juga barangnya. Kalau ini masih bisa kepakai lah Yeah, buat malam masih. lah ya. Nah, jangan FOMO. Nah, itu kita tahu jenis produknya, ukurannya. Karena ukuran beda. Ini ukurannya M, ternyata bisa ke saya. Kalau ukuran lokal lah, pastinya saya XL. XL, oh iya. Berarti kita pakai harus size luar ya? size luar. Kita cari ukuran, kemudian yang paling penting adalah gimana kita mengetahui otentifikasi produk. Ya oke. Biasanya bisa dicek ya Pak? Kayak Bisa, gitu? bisa. Ada ciri tersendiri ya, karena mungkin kalau yang belinya produk-produk yang branded yang mungkin harganya juga nggak murah walaupun itu sudah thrift. Nah kita juga harus tahu nih, ini aslinya tuh gimana. Kayak ngecek. Kalau di sini ini ada apa? Ada tag-nya ya, tag-nya gitu. ada barcode, dan itu bisa cek di namanya Certilogo ya, certilogo.com. Kita scan aja di aplikasi itu akan ketahuan nih otentik atau enggak barang ini. Nggak harus baju ya Pak, misal sepatu gitu bisa? Sepatu tergantung mereknya masing-masing. Kalau Adidas ini nanti ya apa? Kita lihat ciri-ciri fisiknya, kemudian tag-nya juga kita cari apakah sesuai dengan produk yang dia produksi enggak. Ini dicek Adidas Samba, ya, ternyata betul. Produknya adalah Adidas ini, yang Adidas lain atau running mungkin lah ya. harusnya warna putih, ternyata tag-nya itu warnanya betul. merah misal gitu ya. Betul. Nah itu yang perlu kita cermati. Berarti kalau misalnya di tag ini sepatunya putih nih ya, terus kemudian kita cek ternyata warnanya yang di barcode itu hitam, berarti itu asli atau enggak Pak? Ya mungkin nggak asli juga sih ya Mbak ya. Karena diganti ya? Diganti ya, onembak itulah. Betul. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Yang kedua, setelah kita tahu produk knowledge ya, tahu lah apa yang kita beli, baru kita cari sellernya. Kita harus beli di mana, kemana seller recommended. Nah, itu juga riset. Nah, dulu pertama-tama saya juga ini mau beli Samba ini di mana nih? Dulu nggak ada. Itu cari online atau dari mulut ke mulut gitu sih Pak? Online biasanya? saya. Online Sama lihat YouTube, lihat komunitas itu, mereka beli di mana. Oh, lama-lama tahu lah. Belajarlah risetlah 3 sampai 1 minggu lah ya, 3 hari sampai 7 hari itu kan lama-lama nemu ini ya. Karena banyak sekarang ya. Di Instagram tuh juga. Instagram, TikTok, ya, YouTube dan lain-lain kan banyak. Nah, kita bisa langsung tahu nih, oh ini yang recommended. Tinggal kita compare aja dengan apa yang kita riset terhadap produk itu. Gitu. Nah, misalnya saya cocok nih, oh ini ada barang yang saya beli, ini sellernya juga recommended, tetapi tetap kita aware. Kita minta, Mas sebelum saya beli, saya minta fotonya dong di bagian ini yang kita tahu. Misalnya kalau Stone Island ada di sini ya, di sini ada di bagian beniknya ini kan juga khusus juga nih. Ada tulisan ada tulisannya gitu. Rapinya enggak, kemudian di baliknya ini gimana bordirnya. Nah ini saya minta foto, videokan, oh ini asli. Kemudian minta Certilogonya, bisa nggak dilihat Certilogonya? Biasanya sih nggak bisa, karena nanti takutnya ya udah nggak apa-apa. Nah itu model-model. Tapi yang kemudian setelah kita tahu sellernya, kita yakin barangnya autentik, pakai marketplace saya. Gitu. Kenapa pakai marketplace? Karena ketika barang datang kita bisa komplain. Iya benar. Kalau misalnya cuma cukup di WA gitu kan mau komplain juga, takutnya mereka nggak bertanggung jawab gitu ya Pak. Transfer barangnya nggak datang, WA transfer barangnya nggak sesuai, nggak bisa. Itu kan rugi di kita. Iya. Oke. apa. Nah itu. Nah seperti yang kita tahu ya Pak, di Jogja ini kan cukup banyak sekali tempat untuk thrifting. Nah Pak Lukman sendiri ada nggak rekomendasi tempat untuk sobat TrikTok yang mau belanja thrifting di Jogja gitu?
Nggak banyak sih ya, karena saya segmented ya terkait driftingnya itu ya. Kalau yang sepemahaman saya, yang pertama adalah ada lokasi khusus ya di Jogja itu yang drifting, salah satunya XT Square ya. Oh iya, Nah itu banyak kan banyak drifting di lokasi itu ya, drift shop di situ. Kemudian paling gampang sih ikut ini ya, pameran event drift itu. Di Jogja Lihat aja Expo itu Center, biasanya gitu. sudah terfilter itu menjual barang yang asli, karena nggak mungkin barang palsu dijual di sana kan. Nah itu bisa kita cek di situ nama-nama apa drift shopnya, nanti bisa kita ini ya, bisa teman-teman bisa cek aja di apa namanya Instagram. pameran event drift di Jogja. Nah itu masuk ke Instagramnya aja, itu akan keluar nama-nama ini ya kan, drift shopnya. Sellernya, Atau kalau ada dalam waktu dekat mungkin bisa main ke event-event itu. Oke. Nah, oke, last but not least ya Pak. Ya. Ada nggak pesan untuk Sobat TrikTalk yang doyan driftingan ini? Yang pertama adalah ya tadi, pastikan kebutuhannya, apa yang diinginkan, supaya barang-barang yang teman-teman beli, teman-teman itu yang memang digunakan. Takutnya karena murah, karena apa, beli banyak-banyak nggak dipakai. Jadinya nanti sama dengan yang lain-lainnya, maksudnya menjadi sampah juga. Iya, gitu betul. Nah, karena salah satu apa namanya bukan keunggulan positifnya drift itu adalah ya bisa mengurangi dampak sampah dari baju-baju bekas lah ya. Nah, karena kita gunakan lagi, kita seleksi, kita tahu kebutuhannya. Aku pengen beli ini, pengen beli itu, dan itu benar-benar kita pakai. Nah itu memang berguna bagi kita ya. Dan tidak akan terbuang ke lingkungan lah. Kasihan nanti lingkungan. Gitu. Oke, Sobat TrikTalk. Tadi kan sudah banyak dibahas ya mengenai baik buruknya drifting, kemudian treatment barang drifting, kemudian tips and trick dalam mencari barang drifting, juga tempat-tempat recommended di Jogja untuk mencari drifting, bisa mengikuti event-event tadi ya Pak? Ya, betul. Oke, semoga podcast kali ini bisa memberikan tambahan informasi untuk Sobat TrikTalk yang dimanapun berada, baik di dalam Jogja maupun di luar Jogja, yang misalnya mau berwisata ke Jogja atau misalnya dalam perjalanan dinas, kemudian baru ada event drifting di Jogja, mungkin bisa datang biasanya di Jogja Expo Center atau di mall-mall terdekat gitu ya Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Lukman. Sama-sama, Mbak sudah Sela. meluangkan waktu untuk mengisi podcast kali ini di sela-sela kesibukannya ya Pak ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Sehat selalu juga Mbak. Semangat ya Pak. Siap. Oke. Terima kasih Sobat TrikTalk yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you. Yuk.